Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawarta syamsa wal qamar wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Faslun utawi iki iku fasol fit talbiyati ing dalem nerangake talbiyah. Al mustahabbu utawi perkara kang disunatake fiha ing dalem at-talbiyah iku ayaqata syira yen tong ringkes sapa man ala talbiyati Rasulillahi ing atase talbiyahe Rasulillah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahya utawi talbiyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iku labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Bikasril hamzati kelawan kasroe hamzah min qawlihi saking pengucape wong innal hamda. Walau futihat lamun diwaca fathah apa hamzah jaza mongko wenang apa fathuha. Fa in zada mongko lampun nambahi sapa man alaiha ala talbiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad taraka mongko temen-temen ninggal sapa man al mustahabba ing perkara kang den sunatake. Walakin la yukrahu tetapine ora dimakruhake apa ziyadah alal asohi ing atase qaul kang asoh. Pada pasal ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan berkaitan dengan talbiyah bahwa yang disunahkan di dalam membaca talbiyah itu hendaknya seseorang membaca seperti halnya bacaan talbiyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun bacaan talbiyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Dengan lafaz innal hamda dibaca hamzahnya dengan dikasrohkan. Namun jika dibaca fathah, itu pun juga tidak apa-apa. Kemudian jika seseorang menambah redaksi tambahan, melebihi redaksi talbiyahnya Rasulullah SAW, maka orang tersebut telah meninggalkan kesunahan, namun dalam hal ini tidak makruh menurut pendapat yang asoh. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa yustahabbu lan den sunatake apa ayu sholliya yen to maca selawat sapa man ala nabiyyi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da talbiyati ing dalem sakwise maca talbiyah. Wa yas'ala lan yen to nyuwun sapa man Allah ing Allah taala ridwanahu ing ridone Allah taala wal jannata lan ing swarga. Wa yasta'idza lan yen to nyuwun pangreksa sapa man bihi kelawan Allah minan nari saking neraka. Summa yad'u mongko kari-kari ndonga sapa man bima kelawan perkara ahabba kang demen sapa man li nafsihi kanggo awak dhewe man waliman lan kanggo man ahabba kang demen sapa man ing man. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa disunahkan pula untuk membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW setelah membaca talbiyah. Kemudian setelah itu disunahkan pula untuk berdoa kepada Allah, memohon keridhaan dan juga surga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan juga disunahkan untuk berdoa memohon perlindungan kepada Allah dari api neraka. Adapun contoh doa yang biasa dipanjatkan untuk memohon keridhaan Allah dan juga surganya Allah dan juga memohon perlindungan dari siksa api neraka, itu adalah semisal doa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kemudian dianjurkan bagi seseorang untuk berdoa dengan doa apa saja yang dia sukai untuk kebaikan dirinya dan kebaikan orang yang dia cintai. Walal mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa yustahabu lan den sunatake apa al-iktsaru ngakeh-ngakehno minat talbiyati saking bacaan talbiyah. Wa yustahabu lan den sunatake apa talbiyah qaiman hale wong kang ngadeg au qaidan atawa wong kang lungguh au rakiban atawa wong kang numpak wa masyian lan hale wong kang mlaku wa mutaji'an lan hale wong kang turon miring wa junuban lan hale wong kang junub wa haidon lan wong kang haid wa yata'akkadu lan dadi kukuh apa istihbabuha kesunatane talbiyah inda taghayyuril ahwali ing dalem nalikane owae pira-pira tingkah wal amakini lan pira-pira panggonan wal azmani lan pira-pira mangsa. Kemudian disunahkan untuk memperbanyak membaca talbiyah. Kesunatan ini berlaku baik bagi orang yang dalam kondisi berdiri ataupun duduk ataupun menaiki kendaraan ataupun berjalan kaki. Demikian pula bagi orang yang dalam kondisi tidur miring, ittija, ataupun bagi orang yang junub dan orang yang haid. Kemudian kesunahan membaca talbiyah ini lebih dikukuhkan lagi, yaitu ketika taghayyuril ahwal, adanya perubahan-perubahan kondisi atau keadaan, tempat, dan juga waktu. Walal mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa yustahabu lan den sunatake apa talbiyah fi kulli su'udin ing dalem saben-saben munggah wa hubutin lan mudun wa hudusi amrin lan anyar tekone perkara min rukubin nyatane numpak au nuzulin utawa mudun au ijtima'i rifaqin utawa kumpule pira-pira kanca au qiyamin utawa ngadeg au qu'udin utawa lungguh wa inda sahari lan ing dalem nalikane wektu sahur wa iqbalil laili lan madhep bengi wan nahari lan rino wal faraghi lan rampung minas sholati saking salat. Kemudian kesunahan seperti yang tadi dijelaskan, kesunahan membaca talbiyah itu lebih dikukuhkan lagi ketika terjadinya perubahan-perubahan kondisi, tempat, dan juga waktu. Maka di setiap jalan yang menanjak atau jalan yang menurun dalam perjalanannya orang tersebut ataupun terjadinya suatu perkara semisal ketika seseorang itu naik kendaraan atau turun dari kendaraan atau ketika berkumpulnya para jamaah haji ataupun ketika orang itu berdiri ataupun duduk, maka dalam hal ini kesunatan membaca talbiyah lebih dikukuhkan lagi. Demikian pula ketika waktu sahur dan juga ketika hendak menjelang malam dan juga ketika menjelang pergantian siang. Demikian pula kesunatan ini lebih dikukuhkan ketika selesai dari sholat. Walal mu'alifu rahimallahu ta'ala wa yustahabu lan den sunatake apa talbiyah fil masjidil harami ing dalam masjidil haram wa masjidil khaifi lan ing dalam masjid khaif biminan ing dalam mina wa masjid Ibrahim sallallahu alaihi wasallam lan ing dalam Masjid Ibrahim sallallahu alaihi wasallam bi Arafatin ing dalem Arafat li annaha kronos tuhune iki al Masjidil Haram wa Masjidil Khaif bi Minan wa Masjid Ibrahim sallallahu alaihi wasallam bi Arafat iku mawadhi'un nusukin iku pira-pira panggonane nusuk. Wa yustahabu aidon lan den sunatake apa talbiyah aidon kelawan maneh visa iril masajidi ing dalem sakirine pira-pira masjid alal asohi ing tase kol kang asoh.
Kesunahan membaca talbiyah ini berlaku di Masjidil Haram, di Masjid Khaif di Mina, dan juga di Masjid Ibrahim alaihi salam di Arafat, karena tempat-tempat yang tadi itu adalah tempat-tempat nusuk. Demikian juga disunatkan membaca talbiyah di masjid-masjid yang lain menurut pendapat yang ashah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa yarfa'u lan banterake sapa man biha kelawan talbiyah sautahu ing suarane man fil masajidi ing dalam pira-pira masjid alal ashahi ing atase kaul kang ashah. Kama yarfa'u kaya oleh banterake sapa man fi ghairil masajidi ing dalam liyane masjid-masjid. Waqila lan den ucapake apa pengucap la yarfa'u ora banterake sapa man fil masajidi ing dalam pira-pira masjid. Waqila lan den ucapake apa yarfa'u banterake sapa man fil masajidi ing dalam pira-pira masjid as-salasati kang telu duna ghairiha ora ing dalam sakliyane al-masajid as-salasa. Kemudian berkaitan dengan suara, bagusnya itu orang ketika membaca talbiyah dikeraskan atau enggak. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa disunahkan untuk mengangkat suara atau mengeraskan suara ketika orang yang muhrim atau orang yang berihram itu sedang berada di masjid-masjid menurut pendapat yang ashah. Sebagaimana ketika orang tersebut mengeraskan bacaan talbiyahnya di selain masjid-masjid. Namun ada suatu pendapat yaitu muqabilnya yang menyatakan bahwa la yarfa'u fil masajid. Jadi tidak perlu mengangkat atau mengeraskan suaranya ketika berada di masjid-masjid. Namun ketika di luar masjid disunahkan untuk mengeraskan suara. Sedangkan menurut pendapat yang ketiga, yarfa'u fil masajid as-salasah duna ghairiha. Yang disunahkan untuk mengeraskan bacaan itu adalah ketika berada di dalam masjid yang tiga, yaitu Al-Masjidil Haram, wa Masjidil Khaif bi Mina, wa Masjid Ibrahim sallallahu alaihi wasallam bi Arafat. Selain masjid tiga itu, tidak disunahkan bagi orang yang muhrim untuk mengeraskan suara bacaan talbiyahnya. Walal mu'allifu rahimahullahu ta'ala wala yulabbi lan ora maca talbiyah sapa man fi hali tawafil qudumi ing dalam tingkah tawaf qudum was sa'i lan ing dalam tingkah sa'i alal ashahi ing atase kol kang ashah. Li anna lahuma krana setuhune iku tetep kedue tawaf qudum lan sa'i azkaron ono pira-pira zikir makhsusatan kang den tertentuake. Kemudian kalau seseorang sedang dalam kondisi tawaf qudum ataupun sa'i, maka apakah orang tersebut disunahkan untuk membaca talbiyah? Maka Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa tidak disunahkan bagi orang yang berada dalam kondisi sedang melaksanakan tawaf qudum dan juga sa'i. Maka bagi orang tersebut tidak disunahkan untuk membaca talbiyah menurut pendapat yang ashah. Karena apa? Karena di dalam tawaf qudum dan sa'i itu terdapat zikir-zikir yang sudah makhsusoh, sudah tertentu. Lah kalau tawaf ifadah seperti apa? Wa amma tawaful ifadati, anapun utawi tawaf ifadah, fala yulabbi mongko iku ora maca talbiyah sapa man fihi ing dalem tawaful ifadah bila khilafin kelawan tanpa khilaf. Li khuruji waqti talbiyati krono metune waktu talbiyah. Sedangkan di dalam tawaf ifadah sendiri, maka seseorang mutlak sama sekali tidak dianjurkan untuk membaca talbiyah tanpa adanya khilaf. Kalau yang tadi di dalam tawaf qudum dan juga sa'i, itu masih ada khilaf. Karena menurut pendapat yang ashah, itu adalah tidak dianjurkan untuk membaca talbiyah. Namun di dalam tawaf ifadah, ulama tidak ada khilaf. Jadi ulama sepakat bahwa tidak dianjurkan untuk membaca talbiyah di dalam kondisi pelaksanaan tawaf ifadah. Li khuruji waqti talbiyati karena telah keluarnya waktu talbiyah. Walal mu'allifu rahimallahu ta'ala wa yustahabu lan den sunatake lirrajuli kedue wong lanang. Apa sing disunatake apa raf'u sautihi ngangkat atau banterake suarane rajul bitalbiyati kelawan talbiyah bihaitsu la yudiru kelawan sekirane ora bahayani sapa rajul binafsihi kelawan awak dhewene rajul
Wa yakunu lan ono apa sautuhu suarane rajul iku duna dzalik iku saandape mengkono-mengkono suarane rajul kelawan talbiyah fi sholatihi ing dalem sholawateman ala rasulillahi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqibaha ing dalem sarampunge talbiyah. Kemudian disunahkan bagi jamaah laki-laki untuk mengangkat suaranya, mengeraskan suaranya di dalam membaca talbiyah sekiranya tidak membahayakan dirinya sendiri. Dan disunahkan hendaknya suaranya di dalam bersolawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih pelan lagi daripada suara orang tersebut ketika membaca talbiyah. Yang mana tadi kita tahu setelah membaca talbiyah disunahkan untuk bersolawat kepada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini untuk laki-laki. Kemudian untuk perempuan apakah juga disunahkan untuk mengeraskan suaranya? Walal mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa ammal mar'atu anapun utawi wong wedok. Fala tarfa'u mongko iku ora kena banterake sapa almar'ah sautaha ing suarane almar'ah biha kelawan talbiyah. Bal taqota swiru balik ngringkes sapa almar'ah ala isma'iha ing atase aweh ngrungu almar'ah nafsaha ing awak dhewene almar'ah. Fa in rafa'athu mongko lamun ngangkat atau banterake sapa mar'ah hu ing suarane mar'ah kuriha mongko den makruhake apa raf'us saut walam yahrum lan ora haram apa raf'us saut. Bagi perempuan tidak dianjurkan untuk mengangkat suaranya, mengeraskan suaranya dalam membaca talbiyah. Bahkan diperintahkan untuk jamaah yang perempuan itu untuk memelankan suaranya dan cukup memperdengarkan talbiyahnya itu untuk dirinya sendiri. Namun ketika seorang perempuan itu mengeraskan suaranya, maka hal ini hukumnya makruh dan tidak haram. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa yustahabbu lan den sunatake apa takraru talbiyati apa bolan baleni talbiyah. Fi kulli marratin ing dalam saben-saben ambalan salasa marratin kelawan telu piro-piro ambalan. Wayati lan nekani sapa man biha kelawan talbiyah mutawaliyatan hale nuli-nuli la yaqta'uha ora mutus sapa man ing talbiyah bikalamin kelawan kalam atau guneman wala ghairihi lan ora saliyane kalam. Fa in sulima mongko lamun diului salam opo alaihi ing atase man rodda mongko jawab sapa man kang maca talbiyah assalama ing salam bil lafzi kelawan lafaz naso anas alaihi ing atase iki roddu salam sapa asy-Syafi'i Imam Asy-Syafi'i rahimahullah wa ashabuhu lan pira-pira ashabe Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah taala. Kemudian disunahkan bagi orang untuk takror, untuk mengulang-ulang bacaan talbiyah sebanyak 3 kali. Maknanya adalah annahu yukarriru jami'at talbiyah thalatha marrat. Jadi seseorang disunahkan untuk membaca talbiyah itu di setiap sesinya sebanyak 3 kali. Jadi prakteknya sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibni Hajar Al-Haytami rahimahullah di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, beliau mengatakan fayambaghi alla yahsula illa bi ayyusalliya thumma yad'uwa aqiba kullin salasa marrat. Fayatiya bitalbiyah salasan thumma sholati thumma du'a thumma bitalbiyah salasan thumma sholati thumma du'a wa hakaza. Ini keterangan di dalam Tuhfatul Muhtaj. Jadi yang sempurna, yang paling afdol itu adalah seseorang membaca talbiyah 3 kali. Kemudian dia membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW, terus berdoa. Itu setelah seseorang membaca talbiyah 3 kali. Kemudian setelah berdoa dia membaca talbiyah lagi 3 kali, kemudian bersolawat lagi atas Kanjeng Nabi SAW, kemudian berdoa lagi. Kemudian lanjut membaca talbiyah sebanyak 3 kali, kemudian membaca sholawat atas Nabi SAW, kemudian berdoa. Demikian ini seterusnya. Keterangan ini ada di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah.
Kemudian disunahkan bagi seseorang untuk membaca talbiyah itu secara kontinu dan tidak diputus dengan sesuatu apapun semisal ucapan-ucapan manusia ataupun selainnya. Namun ketika seseorang yang membaca talbiyah itu diberi salam oleh orang lain, maka hendaknya orang yang membaca talbiyah ini menjawab salamnya orang tersebut dengan lafaz, jadi dilafazkan. Hal ini dinas oleh Imam Asy-Syafi'i dan para ashabnya Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah ta'ala. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, wa yukrahu lan den makruhake apa ayyu sallama yen to diuluki salam apa alaihi ing atase wong kang maca talbiyah fi hadhil halate ing dalam ikilah tingkah. Makruh hukumnya untuk memberi salam orang yang sedang membaca talbiyah. Karena ini dapat memutus mualah atau kontinuitas bacaan talbiyahnya orang tersebut. Demikian pula disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau berkata di dalam Tuhfatul Muhtaj, wa yukrahu assalam alaihi asna'aha. Memang betul bahwa makruh untuk memberi salam kepada orang yang sedang bertalbiyah ketika orang tersebut sedang berada di tengah-tengah bacaan talbiyahnya. Kemakruhan ini li'annahu yukrahu lahu qat'uha. Karena memang dimakruhkan bagi orang yang sedang membaca talbiyah untuk memutus bacaan talbiyahnya. Namun demikian terdapat beberapa pengecualian. Illa biraddis salam, yaitu kemakruhan itu adalah kecuali dalam rangka menjawab salam. Fayundabu, maka menjawab salam bagi orang yang sedang membaca talbiyah itu hukumnya sunnah. Dan juga dikecualikan tentang kemakruhan memutus bacaan talbiyah adalah wa illa li khasyati mahdzurin tawaqqafa 'alal kalami fatajibu. Ketika seseorang yang sedang membaca talbiyah mengetahui bahwa akan adanya bahaya yang sedang mendatangi orang lain, yang mana keselamatan orang lain tersebut hanya bisa tercapai, hanya bisa diusahakan dengan memberi peringatan. Misalnya dengan memberikan peringatan dengan kalam, dengan ucapan. Maka hal ini, yaitu memutus mualahnya talbiyah, itu bukan lagi makruh, tapi menjadi wajib. Karena orang yang sedang membaca talbiyah itu mendapatkan misi atau amanah dari syariat untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Maka disinilah fleksibilitas hukum dalam Islam, di mana yang tadinya memutus talbiyah itu makruh, di dalam suatu kondisi, yaitu ketika menjawab salam, menjadi sunnah, dan ketika untuk menghindari adanya bahaya, yang mana penghindaran itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan kalam, maka menjadi wajib. Maka di sini kita tahu juga salah satunya pentingnya nyawa manusia di mata Islam. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala, wa idza ra'a lan nalikane ningali sapa man syai'an ing suwiji-wiji fa a'jabahu mongko gawakake apa syai' ing man fa sunnatu mongko utawi kang sunnah iku ayyaqula yen to ngucap sapa man ing pengucap labbaika innal aisha aishul akhirah. Labbaika kelawan nyembadani dumateng panjenengan ya Allah innal aisha setuhune urip kang sampurna iku aishul akhirah iku urip ing dalam akhirat. Jadi, ketika seseorang berada di Haramain, kemudian dia melihat sesuatu yang membuat dirinya takjub, maka yang disunahkan baginya adalah mengucapkan labbaika innal aisha aishul akhirah. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Sesungguhnya hidup yang sejati, hidup yang sempurna itu adalah hidup di akhirat. Ada sebuah syair yang bagus yang disebutkan oleh Imam Al-Bajuri rahimahullah di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri ala Fathil Qorib, la tarkananna illa thiyabil fakhirah wadhkur 'idhamaka hina tumsi nakhirah wa idza ra'aita zakharifad dunya faqul labbaika innal 'aisha 'aishul akhirah. La tarkananna ojo condong temen sira illa thiyabi maring klambi al-fakhirah kang bagus-bagus. Wadhkur lan elingo sira aidhama ka ing balung-balung sira hina tumsi ing dalem mangsane dadi apa aidham nakhirah iku ajur. Wa idza ra'aita mongko nalikane weruh sira zakharifat dunya ing pira-pira perhiasane dunia fakul mongko becik ngucap sira labbaika kelawan nyembadani panjenengan innal aisha
Setuhune urip kang sampurna iku aisyul akhirah, iku urip ing dalem akhirat. Walal mu'alifu rahimallahu ta'ala. Waman lan utawi sapane wong. La yuhsinu kang ora iso bagusi sapa man at-talbiyata ing maca talbiyah bil arabiyyati kelawan lughat arabiyah yulabi iku maca talbiyah sapa man bilisanihi kelawan bahasane man. Bagi orang yang tidak mampu membaca talbiyah dengan bahasa Arab, maka baginya diperbolehkan untuk membaca talbiyah dengan bahasa ibunya sendiri. Kemudian kapan waktu kesunahan membaca talbiyah itu masuk? Walal mu'alifu rahimallahu ta'ala wa yadkhulu lan manjing apa waqtu talbiyati apa waktu talbiyah min haini yuhrimu saking mangsane ihram sapa man wa yabqa lan tetep apa waqtu talbiyati waktune talbiyah ila ayyashra'a temeka yen to tumandang sapa man fit tahalluli ing dalam tahallul. Wa sayati lan bakal teko apa bayanu hadza apa penjelasane iki waktu talbiyah wadihan hale pertelo insyaallah taala lamun ngersakaken sapa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesunahan waktu talbiyah itu sudah berlaku sejak ihramnya seseorang dan tetap berlanjut sampai dengan seseorang itu menyelesaikan nusuk di dalam prosesi tahallul. Nah, penjelasannya ini nanti akan dijelaskan lebih jelas lagi pada pembahasan selanjutnya insyaallah ta'ala. Faslun fi muharramatil ihrami ila huna wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.